Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi alal baiti ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ananda sekalian, pagi hari ini uh, kita lanjutkan pembahasan kisi-kisi persiapan ujian madrasah yang akan dilaksanakan minggu depan tanggal 21, 22 dan seterusnya. Maka menyambung materi yang di dalam kelas yang belum selesai, maka untuk itu kita selesaikan. Baik. Yang pertama sekali, kita ulang aja dari awal ya, Nanda sekalian ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa menyimak. Kemudian kalian yang sudah pernah nyimak dari awal juga nggak ada masalah ya. Nah baik, ini dia. Yang pertama, urutan pelaksanaan tayamum. Nah tayamum itu seperti yang saya sudah praktekkan di dalam kelas. Bentar. Praktekkan dalam kelas, maka tayamum itu yang saya gambarkan seperti ini. Ini ya. Di dalam kelas sudah saya praktekkan bahwasanya tayamum itu urutan tayamum. Yang pertama, niat. Kemudian setelah niat, tangan dipukul atau di telapak tangan diletakkan, lebih tepatnya dipukul ya, diletakkan ke atas debu, kemudian dikipas atau ditiup. Kemudian yang pertama adalah sapu muka. Nah, ini yang pertama. Dari mana muka itu disapu? Ya sama seperti yang kita berpraktek uduk ya. Itu disapu kalau di kiri kanan itu dimulainya dari di atas kali, dimulai dari tumbuh rambut. Jadi tempat tumbuh rambut itu anak rambut, disebut dengan anak rambut ya dalam fikih ya. Dimulai dari tumbuhnya rambut sampai kemudian disapukan ke kanan. Di sampai kiri kanan itu batasnya adalah paku telinga. Jadi paku telinga itu ada di kiri kanan sebelum lubang telinga yang nimbul sedikit itu, jadi paku telinga. Kemudian di bawahnya sampai di bawah dagu, dagu. Kemudian hal yang ketiga, lakukan hal yang sama. Tangan diletakkan di atas debu, ditiup kemudian atau dibersihkan, tiup atau ditepukkan. Kemudian debu yang tinggal itu dibagi tiga bagian. Bagian jari, bagian telapak tangan, dan bagian ibu jari. Nah, bagian jari yang 4 itu disapukan ke tangan sebelah atas. Kemudian telapak tangan sapukan ke tangan ke sebelah bawah sampai ke siku ya, sampai batas siku. Kemudian debu yang ada di jempol itu disapukan ke jempol lawan dari tangan tersebut. Nah, gitu. Lakukan untuk kedua hal yang sama kepada kedua tangan.
Secara singkat seperti itu. Nah, maka selesailah tata cara tayamum. Oke, yang kedua yaitu bersuci dari najis mutawasitoh ainiyah. Nah, oke, sekarang kita cek nih. Najis mutawasitoh ainiyah ya. Oke. Najis itu kan najis mutawasitoh. Najis itu kan terbagi dua. Nah, ainiyah dan kemudian hukmiyah. Jadi ainiyah najis itu kan dua. Najis tiga ya. Najis itu kan terdiri dari tiga jenis. Najis mukhaffafah, najis, bentar, enternya lagi. Mutawasitoh, kemudian ada najis mughalazah. Ini dia. Nah, najis mutawasitoh ini terbagi lagi dua. Najis mutawasitoh ainiyah dan najis mutawasitoh hukmiyah. Nah, gitu. Jadi kalau najis mutawasitoh ainiyah ini ya, nih. Mutawasitoh ainiyah ini adalah karena ini adalah dasar katanya adalah mata, maka mutawasitoh yang terlihat. Hukmiyah adalah hukumnya saja. Dia tidak terlihat lagi, tapi hukumnya saja. Maka namanya hukmiyah. Hukmiyah itu dasar katanya al-hakam, hukum. Jadi hukumnya ada, tapi najisnya tidak ada lagi. Karena tidak terlihat. Kalau yang terlihat ini dia. Ainiyah. Contohnya ainiyah ini ya semua najis yang terlihat selain daripada jilatan anjing itu yang termasuk kepada mughalazah atau mukhaffafah. Pipisnya anak bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, belum berumur 2 tahun. Belum berumur, ya belum, pokoknya belum makan apa-apa lah intinya. Kalau makan bayi itu makan udah 6 bulan udah makan ya. Jadi belum makan apa-apa selain daripada ASI. ASI ini kan Al-Quran pun menyebutkan bahwa ASI bayi itu mengkhususi ASI sampai 2 tahun. Baik, yang ainiyah itu semua najis mutawasitoh selain yang dua itu. Selain daripada najis mughalazah dan mukhaffafah. Jadi mutawasitoh ainiyah tapi dia terlihat, baikkah itu segala macam yang kotor-kotor atau seperti muntah, darah, nanah dan seterusnya. Kemudian juga tinja atau urin gitu kan, itu jenis mutawasitoh ainiyah. Kalau hukmiyah ini adalah yang zatnya sudah hilang, mungkin sudah tidak nampak lagi, tapi dia masih ada hukum di sana. Sebab apa? Sebab najis mutawasitoh hukmiyah ini kita meyakini bahwa baju kita misalnya
di kelas saya contohkan di pagi hari kalian menggendong adik atau gendong ponakan yang masih bayi, perempuan misalnya, atau bayi laki-laki udah makan, maka kemudian dia pipis, lupa kita di situ ada pipisnya sampai sholat zuhur. Kalian mau sholat zuhur misalnya, baru ingat ada pipis bayi ponakan kita atau adik kita di sana, maka baju tersebut harus diganti baru boleh dibawa sholat. Beda kalau yang mukhaffafah ya, kalau mukhaffafah cukup dipercikkan aja ayat 3 kali ke baju tersebut boleh. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga lagi ini ya. Nah, yang ketiga ini kita warnain supaya jelas. Besarkan lagi biar nampak. Wajah saya kok nggak nampak ya, wajah saya memang selektif kebenarannya. Baik, ini rukun fi'li dalam sholat. Jadi rukun fi'li, nah rukun sholat itu kan 13 rukun sholat itu 13 rukun sholat itu terdiri dari rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi. Nah, ini dia. Fi'li adalah perbuatan. Rukun perbuatan ini atau rukun sholat yang termasuk rukun fi'li adalah rukun yang terlihat dari gerakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu termasuk dua lah tuh, termasuk juga rukun qauli di dalamnya. Kemudian ada rukun qauli, rukun yang perkataan, rukun yang termasuk rukun sholat yang dari rukun sholat 13 itu, tapi dia terlihat dari gerakan mulut atau dari diucapkan ya. Contohnya apa? Al-Fatihah. Apalagi contohnya tahiyat. Jadi tahiyat akhir itu kan, itu adalah rukun qauli. Kemudian ada rukun qalbi, yaitu rukun hati. Rukun qalbi ini atau rukun hati ini itu niat ya. Cuman Imam Syafi'i menjelaskan bahwa niat itu mestilah diucapkan untuk menjaga hati ini. Jadi untuk menjaga kekuatan hati itu diucapkan rukunnya. Jadi sekaligus dia rukun qauli sekaligus rukun qalbi. Kalau rukun fi'li sekali lagi dia adalah terlihat dari gerakan seperti takbiratul ihram, seperti ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud, salam ya. Baik. Kita lanjut di sini nomor berikutnya itu sunnah abad dan sunnah hayat. Sunnah abad adalah sunnah yang gerakan dalam sholat atau sunnah dalam sholat yang apabila kita tertinggal maka kita disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Kemudian sunnah hayat adalah sunnah lawan dari sunnah abad itu atau sebaliknya dari perlakuan sebaliknya dari sunnah abad. Sunnah hayat adalah apabila sunnah dalam sholat itu tertinggal tidak perlu melaksanakan sujud sahwi. Apa contoh sunnah abad? Sunnah abad contohnya adalah sunnah abad contohnya adalah tertinggal tahiyat awal. Tertinggal tahiyat awal ini maka kita memang dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Kalau baru mau berdiri teringat tahiyat awal belum, maka dia boleh duduk lagi. Baru mau berdiri. Tapi ketika dia telah berdiri sempurna, tegak, apalagi telah melipat tangan, maka dia dimakruhkan untuk duduk kembali untuk melaksanakan tahiyat awal. Dia harus melanjutkan sholatnya, kemudian nanti sebelum salam dia melaksanakan sujud sahwi. Apa makna sujud sahwi? Sujud karena lupa. Apa bacaan sujud sahwi? Subhana ma la yanamu wa la yashu. Subhana ma la yanamu wa la yashu. Subhana ma la yanamu wa la yashu. 3 kali. Kemudian duduk, kemudian sujud sekali lagi, baru kemudian duduk, baru salam. Sunnah hayat adalah pelaksanaan sunnahnya itu tidak apabila kita tertinggal atau terlupa melaksanakannya tidak memerlukan sujud, tidak perlu melaksanakan sujud sahwi. Contohnya apa? Lupa baca ayat pendek, lupa bacaan i'tidal, bacaan ruku, bacaan sujud, dan sunnah-sunnah lainnya.
Tapi kalau yang terlupa itu Al-Fatihah, nah itu nggak boleh. Itu bagian dari rukun. Itu bagian dari rukun sholat. Tapi jarang lah ya yang lupa bacaan Al-Fatihah ya. Nah, Al-Fatihah ini kan memang pokok di setiap rakaat. Baik, saya rasa itu gampang saja. Kemudian ini makmum masbu. Makmum masbu yang dimaksud di sini adalah menganalisis perbuatan yang harus dilakukan makmum masbu. Nah, berarti nanti dibuatkan ceritanya, ilustrasinya. Kemudian ada makmum masbu. Nah, apa yang harus dilakukan makmum masbu? Nah, kita sudah pernah bahas dalam kelas bahwa makmum masbu itu harus mengikuti semua gerakan imam. Apakah imam sedang ruku, berdiri, duduk antara duduk sujud, iktidal, sujud, tahiyat, dan seterusnya. Maka ketika seorang makmum yang masbuk datang, maka dia akan mengikuti gerakan imam. Tapi jangan lupa takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah sesuatu rukun yang mutlak yang harus dikerjakan, karena tidak ada sholat tanpa takbiratul ihram. Jadi sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, apa yang harus dilakukan makmum masbuk? Ya, ikuti imam dengan baik, ikuti gerakan imam semuanya, dan jangan mendahului imam. Kemudian ini juga sama, ini menentukan perbuatan yang harus dilakukan oleh makmum masbuk, sama ya, cuman bedanya di sini menganalisis dan di sini menentukan. Baik, ada yang menarik, yaitu ketika menegur seorang imam yang salah. Jadi ketika menegur seorang imam yang salah ini, ketika dia salah gerakan atau salah sesuatu yang salah itu bisa dibetulkan, maka kita harus mengucapkan subhanallah. Bagi yang laki-laki. Yang perempuan bertepuk punggung tangan 3 kali. Tapi kalau imamnya jauh di depan, perempuan jauh sekali di belakang, tepuk tangan juga nggak dengar ke depan kan. Maka ini adalah syariat dikerjakan boleh walaupun imam tidak dengar, ataupun sudah diwakilkan oleh makmum laki-laki di depan, itu boleh saja, tidak ada masalah. Baik, ini kemudian ini dalil sholat Jumat. Dalil sholat Jumat ini saya tunjukkan aja dalilnya. Ini surah Al-Jumu'ah ayat 9. Dan Jum'ah, ketik aja langsung surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ini kalian harus hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, iza nudiya lis-salah, apabila dipanggil olehmu untuk melaksanakan sholat min yaumil jum'ah, pada hari Jumat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah mengingat Allah, wa zarul bai', dan tinggalkan jual beli. Al-bai' ini jual beli. Zalikum, yang demikian ini bagimu, khairul lakum, lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Itu surah Al-Jumu'ah ayat 9, harus ingat. Kita lanjut saja biar cepat ya, ini udah makan waktu berapa menit. Tata cara sholat dalam keadaan sakit. Nah, ini kalian tata cara sholat dalam keadaan sakit itu baik, ini ya tata cara sholat bagi yang sakit nih. Artikelnya saya lampirkan nanti di bawah bagi yang mau baca-baca. Dalam kondisi sakit terkadang membuat seorang menjadi susah untuk berdiri hingga tidak mampu melakukan gerakan salat. Ajaran agama Islam berusaha untuk memudahkan umatnya dalam beribadah dengan tenang, tulus, ikhlas, dan merasa dekat dengan Allah. Tata cara salat dalam keadaan sakit berbeda dengan gerakan salat biasanya. Sesuai dengan kecantuman Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Sehingga menunaikan salat bagi orang sakit tetap wajib hukumnya selama masih berakal, sudah balik. Tetapi seperti yang setelah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat An-Nasa'i nomor 7307, Abu Daud 4403, Ibnu Hibban 143,
disahihkan Albani dan Sahih Al-Jami nomor 3513, yaitu catatan amal diangkat dari 3 orang. Jadi yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia balik, dan orang gila hingga ia berakal. Jadi kalau sakit itu termasuk kewajibannya tetap ada. Tata cara wudhu dan bersuci bagi orang sakit. Nah, ini dibaca ya. Yang di dalam soal ini adalah ini. Tata cara dalam posisi duduk, tidur, yang posisi duduk itu kalau tidak sanggup berdiri boleh mengerjakan sambil duduk sambil menghadap kiblat. Biasanya duduk di antara 2 sujud atau duduk sambil meluruskan kaki, tergantung pada sakit yang cedera. Kalau yang sakitnya kaki ya tidak bisa ditekuk, ya berarti diluruskan saja. Allah menghendaki kemudahan. Cara mengerjakan gerakan rukuk adalah membungkukkan sedikit, kemudian tangan sama layaknya sholat biasa, itu di lutut kalau mampu, dan seterusnya. Cara mengerjakan sujud biasanya sujud biasa kalau dia mampu. Tapi kalau dia tidak mampu atau tidak mampu, maka dia boleh membungkukkan lebih bungkuk lagi dari yang rukuk tadi. Nah, kemudian ada sholat posisi tidur ya. Sholat posisi tidur ini, kalau seorang sakit dapat mengerjakan sholat dengan duduk, maka jika seorang tidak dapat mengerjakan sholat dengan duduk, maka dia boleh dengan posisi tidur. Terlentang, wajah menghadap kiblat, dan posisi bantal lebih tinggi. Cara mengerjakan rukuk cukup menggerakkan kepala ke muka atau sedikit menekuk. Cara mengerjakan sujud dengan menggerakkan kepala lebih dalam ke muka atau lebih ditundukkan. Jika sakit menghalangi keduanya, gerakan tersebut semisal leher digips, maka orang sakit ini boleh melakukan dengan isyarat mata. Nah, nih yang dibuka atau ditutup sebagai ganti gerakan. Posisi tidur juga bisa dengan cara badan miring ke kanan ke arah kiblat. Gerakan rukuk dan sujud pun sama. Kepala. Tapi kalau tidak mampu juga kepala, boleh dengan isyarat. Isyaratkah atau dengan gerakan kepala, ini adalah posisi sholat dengan posisi tidur. Jika semua cara di atas tidak mungkin sama sekali, orang sakit bisa menunaikan sholat dalam hati selama akal dan jiwanya masih ada. Gitu. Baik, terlanjut. Nih, peserta didik dapat menentukan sebab-sebab sujud sahwi dengan tepat. Nah, sujud sahwi tadi kita sudah sebutkan. Yang pertama tadi yaitu tertinggal salah satu sunnah abaat. Nah, tertinggal salah satu sunnah abaat. Baik, kita lanjut. Jadi sunnah abaat dan sunnah hayat itu, nah ini juga saya sudah siapkan artikelnya. Diklik aja linknya, kemudian nanti pilih yang paling ujung sini ya, artikel. Kalau yang tadi tata cara salat dan keadaan sakit di bawah, kemudian dipilih lagi artikel di mengenal sunnah abaat dan sunnah hayat di bawah ini. Ini perlu dijelaskan dulu, saya jelaskan dulu sunnah abaat dan sunnah hayat ini. Seperti yang saya sudah jelaskan di dalam kelas, adalah sunnah abaat adalah dalam istilah mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah, amalan-amalan sholat yang bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Jadi ketika kita tertinggal salah satu sunnah dalam sholat tersebut, kita ditutupi atau diganti dengan sujud sahwi. Contohnya apa? Kunut ketika subuh, atau ketika witir di pertengahan Ramadan, berdiri ketika kunut, bacaan tasyahud awal tertinggal, duduk antara 2 sujud awal, ya 2 tasyahud ya, duduk tasyahud awal yang tertinggal, dan membaca salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang kuat. Ini ada pendapatnya, saya lampirkan. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah juz 8 halaman 126. Ini nama kitabnya. Kemudian yang perlu ini, kenapa ia dinamakan sunnah abad? Jamak dari kata ba'd. Kenapa ia dinamakan sunnah hayat?
jamak dari kata hayyah, artinya bentuk atau cara. Dalam ensiklopedia fikih nyatakan ini bisa dibesarkan, kontrol plus ya kalau membesarkannya. Samit abad dinamakan sunnah abad karena harus ditutupi ini dengan sujud sahwi, mirip dengan bagian asli dalam sholat yaitu rukun. Maka gerakan atau bacaan sholat selain itu disebut hayat, tidak perlu ditutupi sujud sahwi dan tidak disyariatkan pada sujud. Jika ditinggalkan tidak sengaja, berbeda dengan sunnah hayat yang tidak perlu ditutupi dengan sujud sahwi. 2. Sunnah abad sifat independen, berdiri sendiri, sementara sunnah hayat tidak berdiri sendiri, namun yang mengikuti rukun seperti bacaan takbir, tasbih, doa setiap rukun. Ya. Sunnah abad memiliki fungsi khusus dalam salat dan tidak mengikuti gerakan lain, maka sunnah hayat memiliki tempat khusus namun dia bergabung dengan rukun yang lain. Sunnah abad tidak dituntunkan untuk dilakukan di luar salat selain bacaan salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan sunnah hayat seperti bacaan takbir, tasbih, beberapa zikir dalam salat juga disyariatkan untuk dilakukan di luar salat. Itu saja bedanya. Ini kalau mau dirincikan ke bawah dibaca boleh. Konsekuensi meninggalkan sunnah abad ini sudah saya lengkapin. Carikan dari sumbernya. Istilah lain untuk sunnah abad dan sunnah hayat. Nah, ini sudah dilengkapi, tinggal dibaca saja. Oke, jangan malas baca Anda sekali. Sudah 27 menit. Baik, kita lanjut. Beberapa bacaan sujud. Ini bukan bacaan sujud sahwi. Nah, ini sujud sahwi ini salah. Ini adalah sujud tilawah. Karena di sininya sujud tilawah. Kok di sini berubah sujud sahwi. Nah, kalau di sini sujud sahwi nanti yang keluar soalnya, maka kalian sudah kita praktekkan dalam kelas subhana ma la yanamu wa la yashu. Ulangi. Subhana ma la yanamu wa la yashu. Tapi kalau sujud tilawah yang diminta, maka bacakan saja wajhiya lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu sujud tilawah. Ulang Pak, ulang aja videonya, tarik lagi. Oke, lanjut. Zakat fitrah. Nah, menunjukkan waktu yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kalau waktu yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ini kemarin sudah saya catatkan juga ya. Mengeluarkan zakat fitrah menurut waktu. Hukum ya, hukum mengeluarkan zakat fitrah. Belum pula hukum. Nanti kita next saja nanti. Mubah. Mulai dari 1 Ramadan sampai dengan maghrib Ramadan terakhir. Wajib. Mulai dari maghrib Ramadan terakhir. Ba'da maghrib Ramadan terakhir sampai dengan pelaksanaan, menuju pelaksanaan. Ini Idul Fitri. Jadi ini waktu subuh. Subuh kapan? Subuh 1 Syawal. Sunnah ba'da subuh sampai dengan subuh 1 Syawal ya. Subuh 1 Syawal sampai dengan
pelaksanaan salat Id. Makruh ba'da atau setelah pelaksanaan salat Id sampai dengan maghrib. Satu Syawal. Haram ba'da maghrib. Dan seterusnya. Ba'da maghrib 1 Syawal ya. Ba'da maghrib 1 Syawal. Oke. Nah, ini dia. Ini sudah saya jelaskan. Di kelas juga saya jelaskan. Mubah setelah Ramadan terakhir. Wajib ba'da maghrib Ramadan terakhir sampai menuju pelaksanaan salat Idul Fitri. Atau subuh 1 Syawal. Ba'da subuh 1 Syawal sampai pelaksanaan salat Id itu sunnah. Makruh ba'da pelaksanaan salat Id sampai maghrib 1 Syawal. Dan kemudian ba'da maghrib itu sudah haram. Kenapa dia haram? Haram melaksanakan atau melakukan zakat fitrah. Tapi yang apabila dia dikeluarkan juga, maka dia bukan lagi nama zakat fitrah tapi sedekah biasa. Baik, oke. Sip, ini sudah. Zakat pertanian. Oke. Zakat pertanian sudah saya jelaskan juga dalam kelas. Apabila, nah ini apabila ya. Apabila ia dialiri oleh irigasi, ini ya pertaniannya ya, airnya mengeluarkan biaya, maka zakatnya 5%. Berapa? 5%. Tapi apabila pertanian itu dialiri dengan air hujan, embun, air pegunungan yang gratis, maka zakatnya adalah 10%. 10% ini kapan dibayarkan? Setiap 1 kali panen. Tidak menunggu hisab. Menunggu nisab. Jadi tidak ada nisab 1 tahun. Tidak menunggu nisab dan tidak ada haul. Maksudnya bukan nisab 1 tahun ya, haul 1 tahun. Kalau nisab itu jumlah dia harus dizakatkan. Nah, jadi kalau untuk pertanian tidak ada menunggu nisab jumlah tertentu atau haul selama 1 tahun, tidak. Yang ada dia setiap 1 kali panen langsung dizakatkan 10% untuk air, kalau dia pakai air hujan atau air pegunungan atau embun. Kalau dia menggunakan irigasi atau menggunakan biaya airnya, maka cukup 5% saja. Itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Supaya berkah, supaya rezeki itu berkah. Jadi kalau rezekinya berkah dan dikeluarkan hak-hak orang lain dalamnya, maka insyaallah semuanya menjadi baik. Baik, lanjut. Nih, macam-macam puasa sunnah. Puasa sunnah kita tahu bahwa puasa sunnah itu adalah banyak sekali ya. Puasa sunnah nisfu Sya'ban. Ini nisfu Sya'ban nih, ya, nisfu Sya'ban, Senin Kamis, Ayyamul Bid, pertengahan bulan, 3 hari di tengah itu sunnah. Kemudian Senin Kamis puasa Nabi Daud, Asyura, 9 Muharram atau hari Arafah, 9 Zulhijjah. Nah, itu adalah bentuk puasa sunnah. Ini hal-hal yang membatalkan ibadah puasa nih. Membatalkan ibadah puasa Ramadan. Ini banyak ya. Makan dan minum, memasukkan suatu dari rongga yang berlubang,
Telinga, hidung, tenggorokan itu sama, muaranya di tenggorokan, maka ada namanya dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Dari telinga masuk air sama, muara juga tenggorokan, hidung, tenggorokan. Kemudian ada yang membatalkan puasa itu suntik, ya suntik makanan atau suntik zat makanan. Nah, itu juga membatalkan puasa. Suntik vitamin, tidak boleh juga di siang hari karena vitamin ini menguatkan tubuh. Jadi tubuh itu bukan dilemahkan dengan puasa tapi disehatkan. Sumu tasihu, puasalah kamu, saya kamu akan sehat, kata Rasulullah SAW. Jadi belum ada orang yang sakit kena puasa. Belum ada orang yang sakit kena puasa. Tapi kalau orang yang sakit tapi dia tidak puasa itu boleh, tidak ada masalah. Dia lagi sakit nih, dia tidak puasa, itu boleh. Ada keringanan baginya untuk menggantinya di hari-hari lain. Min ayam yang di hari-hari lain ya. Kemudian menentukan contoh sedekah dengan tepat. Allazina yunfikuna fi sarra wa dara. Mereka yang menginfakkan hartanya lebih baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Ada lagi satu lagi yaitu ayat yang lain yang kita hafal kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Man zallazi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu adafan katsiran wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Orang yang sebentar. Baik, kita lanjut. Tadi sampai mana ya? Menentukan ya. Oh ya. Pahala sedekah. Pahala membatalkan pahala sedekah. Jadi sedekah itu adalah kalau misalnya kita bersedekah, maka ada hal-hal yang memang membatalkan pahala sedekah. Di antaranya ria, takabur, ujub, sombong, sum'ah. Kemudian menyakiti perasaan hati penerimanya, itu akan membatalkan pahala sedekah. Orang yang membatalkan pahala sedekahnya, yang apa namanya nih, yang melakukan bersedekah kemudian dia menyakiti hati orang lain, maka otomatis akan batallah pahala sedekahnya tersebut. Jadi banyak contoh ya di tengah masyarakat yang orang yang bersedekah kemudian dia dengan melakukan hal-hal yang membatalkan pahala sedekah atau menyakiti hati perasaan orang lain, kemudian pahala sedekah itu dicap oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dicatat oleh para malaikat, kemudian batallah pahala itu karena tidak mencukupi tidak tergolong kepada perbuatan yang baik. Jadi walaupun awalnya perbuatan yang baik. Nah, jadi itu tentang membatalkan pahala sedekah. Ingat sekali lagi, ria, sombong, sum'ah, takabur, ujub, ini sama penyakit hati semuanya, ditambah lagi dengan menyakiti hati penerimanya atau menyakiti hati orang penerimanya, itu membatalkan pahala sedekah. Kemudian pelaksanaan haji ifrad. Baik. Ya, kalau haji ifrad itu adalah haji pelaksanaan yang terpisah antara haji dan umroh, itu haji dahulu baru umroh, itu baru haji ifrad. Kalau haji tamattu itu umroh dulu baru haji. Nah, satu lagi ada namanya haji qiran, yaitu haji pelaksanaan haji dan umroh bersamaan. Itu pembagian haji. Bagian haji itu ada 3. Sekali lagi, ifrad ini adalah pelaksanaan haji dahulu baru umroh. Kemudian ada namanya haji tamattu, yaitu umroh dulu baru haji. Kemudian ada pelaksanaan namanya haji qiran, yaitu pelaksanaan haji dan umroh bersamaan. Oke, itu boleh dibaca lagi nanti. Larangan ibadah haji bagi laki-laki. Nah, ini larangan ibadah haji bagi laki-laki ini nanti juga ada beberapa buah, coba dibaca aja. Yang pertama itu yang harus diingat adalah laki-laki tidak boleh pada saat ihram itu menggunakan pakaian berjahit ya. Pakaian berjahit tidak boleh. Kemudian laki-laki itu juga tidak boleh menggunakan tutup kepala. Kalau sarung tangan boleh, sarung tangan. Tapi kalau tutup kepala nggak boleh.
Karena memang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kain ihram seperti itulah, melingkar di bahu sebelah kanan, kemudian ke bawah tangan ya sebelah kiri, kemudian dia nanti sebelah bahu terbuka, dan kemudian tidak menggunakan pakaian berjahit, tidak menggunakan penutup kepala. Jadi nanti dilihat lagi yang lain kita supaya lebih cepat aja. Ini jenis binatang yang diharamkan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, baik, ini langsung saya bukakan aja hadisnya. Nih. Berdasarkan hadis, yang pertama itu adalah keledai. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, daging keledai telah banyak dikonsumsi. Selang beberapa saat orang tersebut datang lagi sambil berkata, daging keledai telah banyak dikonsumsi. Selang beberapa saat lagi orang tersebut datang lagi berkata, keledai telah binasa. Maka beliau memerintahkan seseorang untuk menyeru di tengah-tengah manusia, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian mengkonsumsi daging keledai, karena daging itu najis. Oleh karena itu mereka menumpahkan periuk yang digunakan untuk memasak daging tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 5528 dan Muslim nomor 1940. Dia sama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini redaksi hadisnya. Jahu jain faqala ukilat al-humur. Jadi telah banyak yang memakan daging keledai. Kemudian ini larangannya ada di sini, innallaha wa rasul, semuanya Allah dan Rasul, yanhayanikum, mencegah engkau, ini kalimatnya mencegah engkau, diterjemahkan di sini melarang kalian, ya sama lah ya, dari memakan daging umur, yaitu daging keledai. Nah, ini kita lanjutkan hadisnya. Sedangkan zebra, humur al-wahsi itu halal untuk dimakan. Hal ini telah menjadi ijma' kesepakatan ulama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sahabatnya pun memakannya, sebagaimana terdapat riwayat yang sahih. Nah, dia ya. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kharaja hajan, keluar untuk berhaji. Ini ya, menunaikan haji ya. Fakharaja mahu, bersamanya Fasarofa, ada orang Taif minhum di antara mereka. Jadi kemudian ini lanjutan hadisnya, redaksinya seperti ini. Saya bacakan aja terjemahnya. Beliau berkata kepada rombongan, ambillah jalan menuju tepi pantai hingga kita bertemu. Maka mereka mengambil jalan tepi pantai. Ketika mereka hendak berangkat, semua anggota rombongan itu berihram kecuali Abu Qatadah. Ketika mereka sedang ihram, mereka melihat seekor zebra. Maka Abu Qatadah menghampiri zebra itu lalu menyembelihnya. Nah, kenapa yang lain tidak menyembelih? Karena orang berihram sendiri dilarang untuk menyembelih binatang. Nah, ini pula ya. Jadi Abu Qatadah tidak berihram, ini dia. Menyembelihnya, sebagian dagingnya dibawa ke hadapan kami. Nah, orang yang berihram boleh makan, tapi tidak boleh menyembelih gitu. Makanya yang menyembelih ini Abu Qatadah. Ini dia redaksinya. Jadi kemudian hal ini diceritakan kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, kami sedang berihram, sedangkan Abu Qatadah tidak. Lalu kami melihat ada zebra, kemudian Abu Qatadah menangkapnya lalu menyembelihnya. Kemudian sebagian dagingnya dibawa ke hadapan kami, lalu kami berhenti dan makan daging tersebut. Nah, ini ditanya kepada Rasulullah. Kemudian ada di antara kami yang berkata, apakah kita boleh memakan daging buruan padahal kita sedang berihram? Lalu kami bawa sisa daging itu kemari. Beliau bertanya, apakah ada seorang di antara kalian yang sedang berihram menyuruh Abu Qatadah untuk memburu atau memberi isyarat kepadanya? Mereka menjawab, tidak ada. Maka beliau bersabda, makanlah sisa daging yang ada itu. Nah, ini maknanya orang berihram itu tidak saja menyembelihnya yang dilarang, tapi juga menyuruh memburu atau menyuruh menyembelih atau kasih syarat. Kasih syarat pun, maka ini termasuk kepada orang yang menyembelih. Makanlah sisa daging itu, kata Rasulullah.
maka orang berihram boleh memakan daging zebra. Bukan daging zebra aja, makan daging ya, makan atau memakan daging yang telah disembelih oleh orang yang tidak berihram. Nah, bolehkah mengkonsumsi daging kuda? Daging kuda mayoritas ulama menyatakan boleh. Nah, karena dalilnya adalah hadis dari Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah SAW sungguh telah mengabarkan pada perang Khaybar, Yauma Khaybar, pada perang Khaybar, an lahumil humur al-ahliyah, yaitu Nabi melarang memakan daging keledai. Wa azina fi lahumil khayl, tapi Nabi mengizinkan memakan daging kuda. Nah, hadis riwayat Bukhari nomor 4219 dan hadis riwayat Muslim nomor 1941. Nanti saya lampirkan link ininya ya, link artikelnya. Kemudian binatang buas yang bertaring. Binatang buas yang bertaring ini juga dilarang menurut hadis. Kemarin saya jelaskan yang bertaring dan berkuku tajam. Nah, berkuku tajam ada di bawah nih. Nah, bercakar ya. Bertaring dan berkuku tajam, mempunyai kuku untuk mencengkram. Nah, itu dia. Jadi setiap hewan yang bertaring digunakan untuk menyerang mangsanya. Terserah apakah hewan itu liar, singa, serigala, macan tutul, macan kumbang, piaraan seperti anjing dan kucing rumahan, haram untuk dimakan. Hal ini terlarang karena hadis Abu Hurairah menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu zi nabi min sibain." Jadi setiap binatang yang bertaring itu fa'akluhu haraman, maka ya untuk memakannya adalah haram. Nah, kemudian dari Abi Sa'labah juga berkata, Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an akli kulli zinabin minas siba. Jadi Nabi itu mencegah maknanya setiap memakan daging binatang buas yang bertaring. Jadi itu dari Ibnu Abbas juga ada hadisnya, diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim juga, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Sanadnya? Kemudian daging buaya, bolehkah memakan daging buaya? Wa min mustasna aidan timsahi likaunihi ya'du binabih. Jadi termasuk binatang yang dikecualikan dari kehalalannya adalah daging buaya karena ia memiliki taring untuk menyerang mangsanya. Imam Ahmad mengatakan setiap hewan yang hidup di air boleh dimakan kecuali katak dan buaya. Nah, ini dia ya. Jadi ini yang saya sebutkan dalam kelas bahwa setiap hewan yang hidup di air boleh dimakan kecuali katak dan daging buaya. Bolehkah memakan daging kelinci? Jawabannya, kelinci tidaklah termasuk hewan yang diharamkan karena kelinci tidak memiliki taring yang digunakan untuk menyerang mangsanya. Hal ini dikuatkan oleh riwayat dari Anas. Kami pernah disibukkan untuk menangkap daging kelinci di lembah Az-Zuhran. Orang-orang berusaha menangkapnya sehingga mereka keletihan. Kemudian aku bisa menangkapnya, lalu aku bawa ke hadapan Abu Tuhah. Maka seketika ia menyembelihnya, kemudian dikirim daging itu ke depannya dan ke belakangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau menerimanya. Yang ketiga, daging burung yang bercakar. Daging burung yang bercakar ini yang saya bilang berkuku tajam. Ada hadisnya dari Ibnu Abbas. Jadi dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Muslim nomor 1934. Jadi bunyi hadisnya adalah naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mencegah an kulli setiap memakan Nabi min siba dari binatang buas, wa an kulli zi mihlabim min tayri. Jadi yang kukunya atau cengkraman itu mempunyai kuku gitu. Burung yang min tayr, ini burung. Jadi dari cengkramannya memiliki kuku, dari
bagian atau dari bangsa burung. Nah, gitu. Jadi memang redaksi hadis itu memang seperti ini. Nah, diterjemahkan bahasa Indonesia seperti ini. Mempunyai kuku dan jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencekram. Karena kalimat burungnya ada di belakang, tapi di bahasa Indonesia kalimat burungnya ada di tengah. Begitulah menerjemahkannya supaya mudah dipahami oleh orang yang memiliki bahasanya gitu. Tentu saja bahasa Indonesia untuk orang-orang Indonesia. Yang keempat yang diharamkan oleh hadis adalah hewan jalalah, yaitu hewan yang seperti unta, sapi, kambing atau ikan mengkonsumsi najis atau mayoritas konsumsinya najis. Para ulama katakan bahwa daging dan susu dari hewan tersebut tidak boleh dikonsumsi. Yang berpendapat seperti ini adalah Imam Ahmad, dan salah satu pendapatnya adalah Ibnu Hazm. Dasar pelarangannya adalah hadis dari Ibnu Umar. Nah, Rasulullah SAW mencegah, melarang mengkonsumsi hewan yang jalalah wal baniha dan susu yang dihasilkan darinya. Hewan jalalah biasanya apabila ciri-cirinya apabila bau najisnya hilang setelah diberi konsumsi makanan yang bersih. Inilah pendapatnya sahih. Jadi ada riwayat para salaf, di antara mereka memberikan rentan waktu hewan jalalah yang diberi makan yang bersih sehingga dia makan halal kembali. Jadi gini, kalau hewan itu diragukan makanannya adalah makanan yang kotor, maka kita hendaklah menghindarinya, karena dia termasuk hewan jalalah, hewan yang sumber makanannya kotor. Baik. Baik, kita lanjut. Kita lanjut, kita mencepat aja. Kemudian apa namanya tadi? Ini ya, hewan yang diperintahkan syariat untuk dibunuh. Jadi ada yang disyariatkan dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 5 jenis hewan fasik atau yang berbahaya yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung raja wali, burung gagak, kolbu agur. Kolbu agur itu kolbu akur ya. Kolbu akur itu adalah anjing galak. Jadi ya, itu boleh dibunuh ketika ihram. Itu pengecualian untuk orang yang berihram. Tapi kalau untuk binatang lain tidak boleh dibunuh. Jadi orang yang berihram itu tidak boleh. Tapi kalau ketika seperti kalajengking atau burung gagak atau anjing galak itu, dia mengancam nyawa seorang di ihram, itu diperbolehkan Rasulullah SAW untuk dibunuh. Nah, ini hadisnya, nanti baca aja. Keenam, setiap hewan yang dilarang oleh syariat untuk dibunuh, ini juga diharamkan ya. Jadi diharamkan untuk dimakan semut, lebah, burung hudhud, burung surat. Ini diharamkan. Jadi dilarang oleh syariat untuk membunuh. Sekali lagi ingat ya, ini dilarang membunuh semut, lebah, burung hudhud, burung surat. Jadi hadis-hadis ini mestilah Anda tahu, karena ini akan terpakai lama ya. Baik, kita lanjut. Perkara yang dimakruhkan dalam menyembelih ada 3. 1. Binatang makruh disembelih dengan pisau yang kurang tajam. Jadi pisau yang tidak tajam. Yang kedua, binatang dilarang atau makruh disembelih dengan mendahului memukul kepalanya. Yang ketiga, dilarang menguliti atau makruh menguliti binatang yang sudah disembelih itu sampai dia benar-benar mati. Itu 3 hal ya. Ulang Pak ya, di video diulang aja videonya. Lanjut, kita menunjukkan syarat binatang yang disembelih dengan tepat. Ini syaratnya kalau dia nanti soalnya berbicara tentang kurban, nanti ada kurban atau ikah, itu nanti binatangnya harus 2 tahun, kecuali domba ya. Domba itu harus boleh 1 tahun tapi berganti gigi seri. Lain dibaca aja. Kemudian menganalisis hasil pelaksanaan penyembelihan, nanti ada analisis, itu enggak terlalu sulit. Kemudian menunjukkan waktu berkurban dengan tepat. Waktu berkurban itu 4 hari ya, tanggal 10 Zulhijjah untuk hari Idul Adha, 11, 12, 13 hari tasyrik. Lain daripada itu tidak termasuk hari berkurban. Jadi hari penyembelihan biasa saja.
Nah, ini menganalisis penyembelihan hewan kurban dengan tepat. Ini lanjut saja. Menentukan akikah dengan tepat. Akikah itu 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan ya. Jadi kalau laki-laki dia 2 sunnahnya, perempuan 1. Perbedaan kurban dan akikah. Kurban dan akikah itu ada beberapa perbedaan. Kurban dagingnya tidak dimasak, dibagikan mentah ya. Akikah dibagikan masak. Kemudian akikah ini lanjutkan aja ya. Ini mau cepat. Akikah ini adalah disunahkan untuk di hari-hari tertentu disunahkan, sedangkan kurban itu dia di hari yang setelah ditentukan. Tapi kalau akikah pada prinsipnya boleh dikerjakan sepanjang tahun. Tapi kalau kurban itu tidak, itu kurban hanya pada bulan Dzulhijjah saja. Itu kalau masalah waktu ya. Kemudian mengenai ada daging kurban yang haram dimakan, yaitu ya maksudnya dimakan untuk orang yang berkurban ya. Jadi itu kurban ini kan hukumnya sunnah muakkadah. Tapi ketika ia menjadi nazar, maka ia menjadi kurban wajib. Kurban wajib ini dilarang untuk orang yang berkurban memakannya. Jadi harus dibagikan semuanya. Jadi kita sebagai orang yang berniat untuk berkurban atau orang tuanya yang berniat untuk berkurban itu harus memperhatikan apakah dia berkurban karena niat dia melaksanakan sunnah muakkadah, atau dia berkurban karena dia ada nazar yang terpenuhi. Kalau nazar dipenuhi berarti dia kurban wajib, dilarang untuk memakannya. Tapi kalau kurban sunnah muakkadah boleh dimakan. Mengklasifikasi jual beli yang terlarang. Nah, nanti dilihat. Kemudian ada sistem ijon ya, ada jual beli binatang dalam kandungan, buah-buahan yang masih ada pohon, di atas pohon, ikan yang masih dalam tambak, dan seterusnya. Kemudian sahnya jual beli online nih, sebabnya adalah karena terpenuhi rukun dan syaratnya. Jadi rukun syaratnya terpenuhi enggak? Kalau rukun syarat terpenuhi, berarti dia terpenuhi. Uang yang diberikan kepada penjual tidak langsung sampai ke penjual, tapi melalui perusahaannya dulu. Jadi perusahaannya nanti menyerahkan setelah barang yang diterima oleh pembeli. Nah, apabila ini terjadi maka ini boleh sah. Dan pembeli boleh khiyar. Kalau tidak sesuai dengan permintaan pesanan, dia boleh khiyar. Maka ini sahlah jual beli online tersebut. Lanjut menganalisis terkait pernyataan macam-macam jual beli ya. Jual beli. Nanti dibaca aja. Khiyar majelis. Contoh khiyar majelis adalah selama masih dalam satu majelis maka dia boleh tolak, meneruskan atau membatalkan jual beli. Menunjuk khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah adalah melihat barang setelah barangnya sampai. Nah, contoh dulu, ini ru'yah, barang sampai baru dilihat. Kemudian kirat modern itu kadang orangnya tidak ketemu, pemberi modal sama penerima modal tidak ketemu, tapi dia bersepakat untuk membagi hasil, itu kirat. Menunjukkan riba kordi itu adalah tambahan yang langsung ya, kord nama dia pinjaman, dia meminjam kemudian dia balik harus lebih, itu riba kordi. Hukum tukar menukar riba fadli ini sejenis, ditukar sejenis kemudian diminta lebih, maka itu riba fadli. Menghindari, nah ini kan menentukan perilaku riba kan sudah bisa. Oke. Wadiyahiyat al-amanah. Al-amanah, ingat amanah tidak boleh diganggu gugat. Domanah itu boleh dikelola. Boleh dikelola dan boleh dibagi hasilnya. Tapi kalau amanah, kalau dia butuh biaya, diambilkan dari orang pemiliknya. Kalau domanah, butuh biaya, diambilkan dari hasil mengelolanya. Wadi'ah. Menganalisis hukum wadi'ah dan ariyah. Jadi ini ariyah kan pinjam meminjam. Ariyah hutang piutang, wadi'ah sewa menyewa, titipan ya, titipan. Jadi ini hukumnya boleh, mubah, selama tidak ada unsur riba di dalamnya. Nah, kemudian ini esai ya, barang gadai
memanfaatkan barang gadai serta dapat menentukan sikap maksudnya dilakukan oleh penerima barang gadai. Jadi gadai itu kan wadiah. Ini tadi. Gadai itu boleh, ada yang boleh digunakan, ada tidak boleh digunakan. Jadi kalau gadai yang boleh digunakan sama seperti wadiah yang al-manah sama ad-dhamanah. Kalau gadai juga ada yang boleh digunakan, ada yang tidak boleh digunakan. Kalau boleh digunakan namanya sebenarnya gadai ya. Kalau yang tidak boleh digunakan bot. Jadi itu saja bedanya. Nah, tolong dibelajar dari dalami lebih dalam lagi. Kalau ada yang tidak tahu atau ada yang mau ditanyakan, ragu, boleh tanyakan. Selamat ujian dan mudah-mudahan kalian lulus dengan nilai yang terbaik dan dapat sekolah lanjutan yang lebih baik lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.